Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Teknologi Rempah dan Minyak Atsiri. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Teknologi Rempah dan Minyak Atsiri. Kali ini kita akan membahas tentang rempah, terutama untuk spices atau rempah-rempah itu sendiri dan herbs atau rempah-rempah yang berasal dari dedaunan. Bersama saya, Ibu Diki Danar Triwinanti STP MSI, semoga dimudahkan dalam pemahaman dan kelancaran kuliah kita. Rempah-rempah sebenarnya sudah sangat familiar dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan di setiap dapur rumah kita pasti ada tersimpan rempah-rempah, paling tidak kita untuk memasak makanan yang biasa kita masak sehari-hari. Misalnya bawang merah, bawang putih, merica, lada, cabai yang tentu saja orang Indonesia sangat suka. Setiap masakannya hampir tidak terpisahkan dari cabai. Kemudian ada kunyit, ada pala, ada kayu manis yang itu merupakan rempah-rempah khas asli Indonesia dan banyak diperdagangkan sampai ke ekspor. Nah, ada juga rempah-rempah atau penyedap rasa makanan alami yang berasal dari daun-daunan yang biasa kita kenal sebagai herbs, atau bahkan herbs ini tidak hanya untuk kuliner saja, melainkan juga membantu produksi tanaman obat. Misalnya ada green onion atau daun bawang yang sepertinya setiap dapur kita ada daun bawang di sana, tersimpan di sana. Kemudian ada parsley, ada rosemary, ada oregano, ada daun kemangi, daun salam, dan lain-lain. Nah, itu semua adalah rempah-rempah jenis herbs atau yang berasal dari daun-daunan. Jadi spices atau rempah sendiri adalah bagian tumbuhan yang memiliki senyawa aromatik yang digunakan sebagai perisa, pewarna, atau pengawet makanan. Jadi misalnya ada bunga dari sebuah tanaman itu mengandung senyawa aromatik, wangi, kemudian punya rasa tertentu dan bisa dikonsumsi, bisa untuk mendukung salah satu makanan kita agar karakteristik sensorinya lebih menarik, maka dia disebut sebagai spices. Nah, spices ini biasanya masuk ke dalam seasoning atau campuran bumbu masak, misalnya yang berisi dari garam, gula, rempah-rempah yang lain, dan kondimen atau herbs atau bahkan cuka dan berbagai macam perisa yang ditambahkan pada makanan atau sajian untuk meningkatkan flavor, rasa, dan aroma dari sebuah masakan. Nah, untuk membuat bumbu tentu tidak hanya satu komponen perisa saja atau satu komponen rempah-rempah saja. Biasanya dia adalah campuran dari berbagai jenis rempah-rempah sehingga menghasilkan aroma yang khas dari masakan tersebut. Misalnya, masakan India, dia khas dengan kari, berarti dia harus mengandung unsur gurih, ada garam di sana, selain dari bumbu rempah-rempah, dan rempahnya kebanyakan adalah yang terasa agak pedas, atau dia berwarna kuning hingga kemerahan. Jadi dia ada unsur kunyit dan unsur cabai, seperti itu. Berbeda lagi dengan makanan khas dari Jawa Timur, misalnya berbeda lagi dengan makanan khas Jawa Timur, misalnya semur, itu menggunakan rempah-rempah yang nantinya akan mendukung kuahnya agar berwarna gelap sampai kehitaman, namun beraroma kuat dan rasanya tetap gurih. Jadi rempah-rempah yang dipakai tentu saja
berbeda dengan masakan India. Nah, campuran dari spices, rempah-rempah atau herbs bisa jadi sering juga kita gunakan. Misalnya daun salam atau bay leaf biasanya kita padukan dengan cabai atau dengan ketumbar atau dengan merica atau yang lain. Semuanya tentu sudah menggunakan takaran sehingga tidak terlalu berlebihan dan tidak mengganggu dari flavor makanan tersebut. Setiap kuliner atau produk makanan tentu sudah memiliki komposisi tertentu dari rempah-rempah mana yang akan dibuat lebih banyak atau dominan, mana yang hanya sedikit saja. Nah, herbs seperti daun salam tadi merupakan rempah-rempah dari daun sebuah tanaman yang digunakan sebagai flavoring atau garnish. Jadi flavoring ini akan digunakan, daun-daunan ini akan digunakan ketika sebelum terjadinya proses pemasakan dari makanan tersebut. Jadi bumbu yang dicampurkan yaitu bumbu yang diberikan ketika makanan dimasak sampai dia bisa ready to serve atau bisa disajikan. Sedangkan garnish, daun-daunan yang merupakan herbs ini baru akan disajikan atau ditambahkan ke makanan ketika makanan itu sudah jadi. Jadi dia makanannya sudah tersedia, tersaji, tinggal kita taburkan herbs atau flavor dari daun-daunan ini sehingga nanti akan muncul rasa atau flavor tertentu yang membuat makanan tersebut jadi lebih menarik. Nah, biasanya orang Eropa menggunakan herbs ini dalam bentuk keringan. Misalnya ini ada keringan sage atau keringan tarragon. Kalau kita biasa menggunakan daun kemangi itu dalam bentuk lalapan atau segar, sedangkan orang Eropa menggunakan daun kemangi atau basil leaves ini dengan bentuk keringan dan warnanya sudah berubah. Nah, dari daun kemangi yang ditaburkan ini sebagai garnish nantinya akan menghasilkan aroma yang khas terhadap makanan dari orang Eropa tadi. Makanya mereka suka mengeringkan herbs dan mengemasnya dengan cantik dalam botol seperti ini untuk membantu atau membuat garnish itu lebih praktis digunakan daripada ketika masih segar seperti ini. Nah, sedangkan ada daun salam yang juga dikeringkan seperti ini. Di Indonesia sendiri sebenarnya daun salam itu sudah biasa digunakan dan biasanya memang dalam bentuk segar atau keringan. Dia dimasak bersama makanan sehingga dia menjadi flavoring atau jadi bumbu atau dicacah terlebih dahulu sehingga aroma yang ada di dalam selnya keluar karena selnya sudah pecah, atau dia memang dikeringkan seperti ini baru kemudian digunakan sebagai garnish agar aroma yang ada di dalam sel dengan kadar air yang rendah dia dapat muncul di permukaan makanan dan bisa lebih memperkuat flavor dari makanan tersebut. Berbeda lagi dengan salah satu pasta dari Jepang ini adalah wasabi. Wasabi sebenarnya dibuat dari akar tanaman wasabi dan biasa dimakan oleh orang Jepang sebagai penambah cita rasa pedas. Kemudian agar lebih praktis, inovasi yang diterapkan pada wasabi ini adalah dibentuk menjadi pasta, sehingga orang Jepang ketika ingin makan yang agak pedas menggunakan wasabi, mereka tinggal membuka botol pasta ini dan mengeluarkan pastanya sesuai selera.
Di dunia sebenarnya ada pasar terbesar rempah-rempah yang ada di Istanbul, Turki, namanya Grand Bazaar. Jadi pasarnya sebesar ini, di sana benar-benar menjual rempah-rempah dari toko ke toko. Jadi orang dari berbagai penjuru dunia jika ingin mencari rempah-rempah bisa melalui Grand Bazaar Istanbul, Turki. Dan tentunya rempah-rempah tersebut tidak hanya berasal dari Turki, melainkan dari berbagai wilayah Asia dan mungkin beberapa negara yang lain, dan semuanya berkumpul dalam satu pasar dan transaksinya bisa sampai ke internasional. Nah, merujuk dari salah satu sumber sejarah bahwa rempah-rempah yang ada di Indonesia ini sudah diincar oleh orang-orang Eropa dari zaman penjajahan atau kolonial, bahkan jauh sebelum itu. Jadi negara Asia, khususnya Indonesia, memang iklimnya atau musimnya memang cocok untuk tumbuh tanaman rempah-rempah. Sedangkan di Eropa, mereka tidak bisa menumbuhkan rempah-rempah karena iklimnya tidak cocok, negara 4 musim, ada musim dingin juga, tidak cocok untuk pertumbuhan tanaman rempah-rempah. Nah, karena budaya di Eropa ada salah satu kepercayaan atau agama atau kasta sosial tertentu yang ketika bersosialisasi dengan masyarakat atau dengan pimpinan atau karena urusan jabatan dan pekerjaan, mereka ada budaya untuk memberikan rempah-rempah sebagai souvenir yang sangat mewah atau yang souvenir terbaik untuk orang lain. Jadi rempah-rempah itu semacam gengsi bagi orang-orang Eropa ketika ingin memberikan hadiah. Dan karena ada faktor kepercayaan tertentu yang melakukan ritual agamanya menggunakan rempah-rempah, seperti memberikan sesaji atau persembahan menggunakan rempah-rempah, maka tentu yang membutuhkan rempah-rempah di Eropa sangat banyak. Oleh karena itu, di Eropa rempah-rempah menjadi barang yang sangat mahal dan sangat dicari, sehingga sangat menguntungkan bagi orang yang menjual rempah-rempah. Tentu yang menguntungkan tersebut akan dicari sampai ujung dunia, entah bagaimana caranya, termasuk orang-orang Eropa zaman dulu, mereka sudah mengelilingi dunia, walaupun teknologinya dulu masih seadanya, mereka rela berlayar dari barat ke timur, bahkan sampai menemukan pulau yang baru, hanya untuk mencari rempah-rempah. Jadi ekspedisi rempah-rempah, pencarian rempah-rempah dari Eropa, ada yang menggunakan jalur laut maupun jalur darat. Yang jalur darat kita sering mendengar sebagai istilahnya adalah jalur sutra, yang dia menembus Asia Tengah hingga Asia Timur, sehingga mereka mencapai daerah rempah-rempah di Asia Timur. Ada juga yang menggunakan jalur laut, menembus terusan Suez seperti itu, kemudian masuk ke Afrika sehingga mereka juga bisa melihat potensi di Afrika dan bahkan menjajah Afrika untuk mengeksplor sumber daya alamnya, kemudian hingga ke Asia Timur Tengah, kemudian Asia Selatan, dan akhirnya ke Asia Tenggara, yang dimana di Asia Selatan maupun di Asia Tenggara terkenal sebagai negara yang banyak memiliki tanaman rempah-rempah. Dan dari situlah berawal sejarah penjajahan di Asia, karena orang Eropa mengambil sumber daya alam yang ada di Asia dengan cara mereka. Nah, dari rempah-rempah sendiri sebenarnya juga memberikan keuntungan berupa komunikasi perdagangan antar negara yang dulunya
Indonesia belum ada, namun ada kerajaan-kerajaan besar semacam Sriwijaya, Sailendra, atau Tarumanegara, Melayu, Aceh, seperti itu. Mereka punya kelompok dagang atau misi-misi dagang dengan kapal-kapal yang sudah dibuat demikian rupa, yang sudah sangat gagah pada zamannya untuk mengarungi samudra dan melakukan perdagangan rempah-rempah dengan negara lain, minimal dengan negara Asia Tenggara lain, mulai dari Malaysia hingga ke Champa, sampai juga ke negeri Cina, seperti itu. Jadi dari rempah-rempah ini kita mengambil kebaikannya adalah negeri Nusantara pada waktu itu yang masih dengan keterbatasan teknologi, tapi sudah bisa berinteraksi atau bersosialisasi dengan negara-negara di berbagai belahan dunia dan bisa bertukar keuntungan dengan perdagangan rempah-rempah. Dari situ nantinya juga akan ada pertukaran budaya, sehingga pertukaran budaya dari Nusantara keluar nanti diadaptasi di sana, atau bahkan dari luar Nusantara bisa diadaptasi oleh Nusantara. Jadi kebudayaannya bertukar juga sehingga menghasilkan kebudayaan Indonesia yang seperti sekarang, yang sudah banyak suku-suku, budaya, kemudian teknologi yang juga diadaptasi dari sejarah perdagangan rempah-rempah ini. Nah, tidak hanya jalur laut saja yang sudah dilakukan oleh orang Indonesia atau sumber daya manusia Nusantara waktu itu, tapi juga jalur darat atau jalur sutra juga sudah dijajaki oleh para pedagang dari Nusantara pada waktu itu, sehingga mereka bisa juga berdagang di Asia Tengah, kemudian ke Eropa juga, dan nantinya kembali akan mengadaptasi ilmu pengetahuan atau teknologi dari Eropa maupun dari Asia Tengah, atau dari negara-negara tujuan perdagangan yang sudah dikunjungi. Jadi tidak hanya tentang rempah saja, sejarah rempahan ini, tapi segala macam kebudayaan, teknologi, ilmu pengetahuan juga ditransfer berkat perdagangan rempah-rempah. Di Indonesia sendiri sudah banyak rempah-rempah yang kita kenal, walaupun ketika dipetakan sebenarnya belum banyak yang bisa kita jelaskan spesifik karena belum ada buku ensiklopedia atau database rempah-rempah yang ada di Indonesia. Database rempah-rempah yang ada di Indonesia ini sedang diusahakan karena Indonesia sedang mengajukan ke UNICEF jalur sutra atau jalur perdagangan rempah-rempah dari Indonesia ke negara lain, sehingga dapat di-tracking mana rempah-rempah asli Indonesia, mana rempah-rempah yang memang adaptasi dari negara lain. Dan semua jenis rempah-rempah tersebut merupakan kekayaan alam Indonesia yang perlu kita apresiasi. Paling tidak ada 5 jenis spices atau rempah-rempah Indonesia yang paling mahal di dunia, yang kita tahu dan kita biasa pegang adalah lada. Salah satu penghasil lada terbesar kala itu adalah Lampung, sedangkan penghasil lada di Indonesia antara lain ada Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara, Sulawesi, Sumatera, dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada kayu manis,
di mana kayu manis ini banyak ditemukan di Jambi, Sumatera Barat, dan Yogyakarta. Ada juga pala. Nah, ini yang paling khas dari Indonesia, yang paling mahal pada waktu itu di masa penjajahan, yaitu tanaman khas Banda atau Pulau Maluku, karena pala ini karakteristiknya adalah memberi kehangatan bagi sebuah kuliner atau sebuah produk makanan, dan itu banyak dicari oleh orang Eropa. Pala juga diproduksi di Bengkulu, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Kemudian ada cengkeh. Nah, cengkeh ini merupakan tanaman asli Indonesia dari Kepulauan Maluku dengan harga setara sebatang emas di era penjajahan Portugis, karena memang cengkeh ini strategis sekali waktu itu, khususnya untuk produk rokok dan untuk persembahan kepercayaan tertentu. Cengkeh diproduksi di Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Maluku, Papua, Riau, Sulawesi, Sumatera Selatan, dan Yogyakarta. Ada juga vanila, rempah-rempah dari Indonesia, biasanya banyak ditemukan di Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, dan DIY, namun sebenarnya dia berasal dari Meksiko. Harganya sangat mahal sekali karena memang vanila ini atau vanili untuk perkawinannya sehingga menghasilkan buah vanili itu sangat sulit, hanya bisa terjadi pembuahan ketika dibantu dengan serangga tertentu, atau kalau sekarang budidaya vanili menggunakan bantuan manusia. Kemudian ada jahe. Jahe menjadi salah satu komoditas sampah unggulan Indonesia karena dia mudah tumbuh dimanapun dan banyak sekali manfaatnya, termasuk menjadi tanaman obat keluarga. Terakhir ada kunyit. Di Asia Tenggara, kunyit tidak hanya digunakan untuk bumbu utama, tetapi juga sebagai komponen upacara religius, sehingga kunyit ini banyak dicari dan banyak digunakan sebagai campuran atau bumbu kuliner sehari-hari di wilayah Asia Tenggara. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang penggunaan rempah, baik itu di industri pangan maupun di industri jasa boga, jadi di manufaktur maupun di dapur. Jadi jangan sampai terlewat kuliah selanjutnya. Kita akhiri dulu video pembelajaran kali ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.